Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Marcus Rashford dapat spanduk perpisahan dari fans Manchester United. Para pendukung Manchester United mengirimkan pesan kepada Marcus Rashford selama laga tandang ke markas Tottenham di perempat final Piala Carabao. Mereka memperlihatkan spanduk bertuliskan, "I maaf. Teara Marcus," yang tampaknya menandakan ketidakpuasan mereka terhadap sang pemain sayap. Marcus Rashford tidak masuk dalam daftar skuad untuk pertandingan tersebut, menandai absennya yang kedua dalam 5 hari, setelah juga tidak bermain di derby Manchester. Pemain berusia 26 tahun itu menghadapi kritik atas penampilannya yang kurang mengesankan dan sikapnya, sebagaimana disampaikan oleh manajer Ruben Amorim. Dalam sebuah wawancara pada hari Selasa 17 Desember, Rashford mengisyaratkan keinginannya untuk hengkang dari Old Trafford, dengan mengatakan, "Bagi saya, secara pribadi, saya pikir saya siap untuk tantangan baru dan langkah selanjutnya. Saat saya pergi, saya tidak akan merasa kesal. Anda tidak akan mendengar komentar negatif dari saya tentang Manchester United. Itulah saya sebagai pribadi." Spanduk yang dipajang oleh para penggemar tandang ini memiliki nuansa sejarah, merujuk pada spanduk serupa dari tahun 1989 yang ditujukan kepada Sir Alex Ferguson. Saat itu, pesan penggemar menyatakan, "Ya 3 tahun alasan dan hasilnya tetap buruk. Teara Fergie," yang kini dikenang sebagai bagian dari perjalanan transformasi United di bawah Ferguson. Sebelum pertandingan, Amorim menjelaskan bahwa absennya Rashford murni karena keputusan seleksi tim, tanpa kaitan dengan spekulasi transfer atau persoalan lainnya. Meskipun Rashford mencatatkan statistik yang mengesankan 2 musim lalu dengan mencetak 30 gol, performa terkininya tidak memenuhi harapan. Dengan spanduk tersebut, tampaknya sejumlah penggemar United siap merelakan Rashford untuk mencari di padang rumput baru. Federico Di Marco tolak minat MU, Theo Hernandez bisa jadi opsi. Menurut Tuttosport, Federico Di Marco menolak minat dari Manchester United. Inter Milan kini siap menawarkan perpanjangan kontrak kepada bek mereka. Bek Inter Milan dan timnas Italia, Federico Di Marco tidak tertarik pindah ke Manchester United dan dikabarkan menolak tawaran dari Old Trafford dalam beberapa minggu terakhir. Menurut Tuttosport, Setan Merah sedang mencari bek sayap kiri baru di bursa transfer musim dingin, dan Di Marco berada di antara nama utama dalam daftar belanja mereka. Akan tetapi, baik Inter Milan maupun bintang mereka, Di Marco tidak berminat untuk menegosiasikan transfer pada bulan Januari, jadi Setan Merah harus mencari pemain baru di tempat lain. Tuttosport menambahkan, bahkan Arsenal telah melakukan upaya informal untuk mengontrak Di Marco pada musim panas, tetapi The Gunners menerima jawaban yang sama dari Inter dan bintang mereka. Di Marco bukan hanya produk Akademi Inter tetapi juga penggemar berat Nerazzurri, jadi dia bahkan tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan klub favoritnya. Kontrak pemain berusia 27 tahun itu di Stadio Meazza berakhir pada Juni 2027, tetapi menurut Tuttosport, Inter kini siap membuka pembicaraan untuk memperpanjang kesepakatan hingga 2028 atau 2029. Meskipun begitu, Man United tidak kekurangan opsi di Italia. Bahkan masih di kota Milan, mereka masih bisa mempertimbangkan untuk mendatangkan Theo Hernandez yang tersedia untuk dijual di bulan Januari. Pemain asal Prancis tersebut sedang mengalami hubungan yang buruk dengan Paulo Fonseca, dan diperkirakan akan kembali tidak dimainkan saat melawan Hellas Verona. Tottenham versus Man United, adu blunder 2 kiper. Tottenham Hotspur versus Manchester United diwarnai adu blunder dari kiper kedua kubu. Total 7 gol lahir di laga ini. Manchester United kalah 3-4 dari Tottenham Hotspur pada laga perempat final Carabao Cup 2024-2025 di Tottenham Hotspur Stadium, Jumat, 20 Desember 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat, Setan Merah harus rela tersingkir sedangkan Tottenham melaju ke semifinal berkat hasil ini. The Lily Whites menang berkat gol dari brace Dominik Solanke, Dejan Kulusevski, dan Son Heung-min. Sementara gol Manchester United dipersembahkan Joshua Zirkzee, Amad Diallo, dan Jonny Evans. 7 gol yang lahir di laga ini juga tak lepas dari blunder yang dilakukan oleh kiper kedua kubu. Fraser Forster di bawah Mister Tottenham dan Altay Bayindir kiper MU di laga ini sama-sama bikin blunder yang berbuah gol.
Forster bikin 2 blunder yang bikin MU bisa merapatkan skor setelah sempat tertinggal 0-3. Blunder pertama kiper asal Inggris ini terjadi saat umpannya saat membangun serangan terlalu lemah. Bola bisa direbut Bruno Fernandes yang langsung menyodorkannya ke Zirkzee. Zirkzee yang berdiri di depan gawang dengan mudah menceploskan bola menjadi gol. Beberapa saat kemudian, Zirkzee kembali bikin kesalahan serupa. Tembakannya bisa diblok oleh Diallo hingga bola memantul ke gawang Spurs. Saat MU sudah mendekat, Bayindir justru giliran yang bikin blunder. Ia tak bisa menangkap bola kiriman sepak pojok Son yang langsung meluncur ke gawang. Bayindir merasa ada pelanggaran terhadapnya. Namun, wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Bayindir bahkan mendapat kartu kuning karena memprotes wasit. MU kemudian bikin gol lagi dari Evans. Namun hal itu tak cukup menghindarkan setan merah dari kekalahan. Manchester United didesak bajak Declan Rice dari Arsenal. Legenda sepak bola Inggris, Teddy Sheringham, mendesak Manchester United untuk mengajukan tawaran berani dan sensasional kepada Arsenal untuk merekrut gelandang mereka, Declan Rice. Selama 71 penampilannya bersama Arsenal di semua kompetisi, Rice telah mencetak 8 gol dan memberikan 14 assist. Pemain berusia 25 tahun ini telah membantu The Gunners finish di posisi kedua Premier League 2 kali berturut-turut, dan hampir mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih gelar juara. Meskipun nilai pasar Rice semakin meningkat sejak pindah ke Emirates Stadium, Teddy Sheringham percaya bahwa jika Manchester United berhasil merekrutnya dari Arsenal, itu akan menjadi langkah brilian dan menguntungkan bagi tim. Ia juga menyebutnya sebagai hal yang lucu, karena dapat melemahkan The Gunners dan sekaligus memperkuat United. Saya mengatakan beberapa tahun lalu, Manchester United harus mendapatkan Declan Rice. Jika mereka membeli Declan Rice dari Arsenal, itu akan membuat saya tertawa, karena itu jelas akan melemahkan Arsenal dan memperkuat United, ujar Sheringham, melansir dari Talksport. Menurut Sheringham, Rice adalah tipe pemain yang bisa menjadi pemimpin di dalam dan luar lapangan, dan cocok untuk tim yang sedang berusaha untuk membangun kembali kekuatan mereka di bawah manajer baru, Ruben Amorim. Dia pemain yang memimpin dengan contoh, dilanjut Sheringham. Itulah jenis pemain yang Anda butuhkan di klub Anda. Ketika Anda ingin membuat pernyataan dengan manajer baru dan membeli pemain baru, itulah jenis pemain yang Anda beli. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.